Tiga. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji. Habis baca Al-Waqiah, Tabarok dan baca Ratib. Namun sebelumnya udah selesaikan tadi sebutan ngapa? Udah kasih tahu. Masih bilangin melulu mau ngaji kita. Nih, bayar ke tukang berapa tadi? 1.500.000. Nah, udah kepotong dah, langsung dipotong aja. Potong 3.500.000 ya. Potong 300 ya kasbon ke situ Bang Aris tuh buat dulu nih. Tuh dua meresian enggak apa? Iyalah, maksudnya biar belanjanya berkurang. Lo kan buat jajan tiap hari. Tuh, lu seminggu gopek nih. Nih. Oke. Sayur siapa yang menanggapin? Nih, lu buat bayaran apa tadi? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 700. 7 nih, 720. Takutnya bilang dititipin aja ya. Yang tadi udah saya kasih tahu. Nih 720. Ya, dulu. Nih lu kan gak dikasih uang jajan sekarang sama mama lu. Nih kalau ada gua kasih. Oke. Itu apa Jan? Oh kamu. Ya udah muat kali ini ya. Ini celana kamu coba diri. Tuh celananya cingkrang begitu tuh. Nah udah ya udah nih. Sementara ini dulu udah duduk. Monggo. Nah ini sementara buat kamu.
baju sama ini celana sarung ya. Ini nggak apa-apa, lu kasih goceng nih buat jajan. Oke, ini adiknya. Ini mau kena. Lu mau kena apa mau nggak kena? Mau kena. Ini jilbab nih, jilbab. Nih kasih goceng aja. Oke. Lu apa? Lu. Untung kantong gua masih ada. Ini cepet. Sayang ini duit baru ini. Udah nggak apa-apa dah. Umi lu ngapain nih Mas Umi? Ongkos kemana lu? Ke Kupang mau pulang kampung, gua ongkosin kalau pulang. Aduh pada ribet dah ini. Lu ongkos ya? Jadi sementara nih cepet. Ntar dulu pego dah. Berapa pego? Tuh 2, 3, 4, 5 lo. Udah recehan lo duit. Lu apa yuk? Uang belanja. Berapa minta? Gue 150 dulu ya. 100. Tuh 2 nih. Nah, dah. Tekor ini 3 juta. Itu apa tuh? Itu tadi udah keambil. Ini 100. Sudah pegoan dulu dah uang sayur mah. Ntar dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nih lu, kemarin berapa lu? Nih 2 ya. 2 apa 3? Udah 50. Tinggal 50. Ntar masih minta lagi, udah habis banget gua. Nah iyalah. Bener dulu baru kasih duit ya. Kalau nggak bener ngasih duit buat apaan? Oke, ngaji kita. Udah. Duit 3 juta tuh Pak Gino, lebih 3 juta. Biarin aja duit Tuhan ini lah. Oke, kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahu yambaghi wa yustahabbu lil walidaini ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamahati. Summa innahu, kemudian sesungguhnya kejadian. Yambaghi sepatutnya. Yambaghi sepatutnya. Wa yustahabbu dan dianjurkan. Wa yustahabbu dan dianjurkan lil walidaini terhadap kedua orang tua. Apa ayyu'inu, apa bahwa membantu, menolong. Walidin berarti itu. Lil walidina berarti. Bukan walidain berarti walidina, bagi para orang tua. Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk kakek, nenek itu maksudnya. Auladahum, pada anak-anaknya walidin. Ala birrihim, atas bakti kepada walidin. Bil musamahati, dengan toleran, dengan kelonggaran juga boleh. Watarkil mudhoyaqoti, dan meninggalkan mempersempit baik fi thalabil qiyam, dalam menuntut, melakukan bil huquqi, dengan hak-hak. Wa mujanabatil istiqsa'i, dan menjauhi, yaitu istiqsa itu ya rincian gampangannya. Fi dzalika, dalam itu thalabul qiyam wal bil huquq. Siyama fi hadhil azminati, terutama dalam zaman-zaman ini. Ya, yang belum punya kitab, ntar lagi saya pesenin. Nanti kasih tahu Seno, nggak usah mesen. Lagi saya pesenin online kitabnya. Bukan online, teman saya emang dikirim online, belum bisa bayar, orang belum dikasih nomor rekening. Fi hadhil azminati, dalam zaman-zaman ini, allati, yaitu azminah. Ini kitab dikarang udah ratusan tahun yang lalu, apalagi kondisi sekarang. Allati, yaitu azminah, qalla, yang sedikit, yang langka. Fiha, di dalam allati, itu pelajarin isi mausul itu allati. Ya kan, qalla itu silah, kan dipraktekkan. Nah, fiha itu
Aid gitu loh diterapkan. Apa yang qalla al birru. Nah, birru itu masdar, barro ya birru, birron gitu loh. Birrul walidain, ngerti? Maknanya perbuatan berbakti. Nah, wal baruna. Nah, itu isim fa'il, wal baruna. Isim fa'il tapi jamak mudzakkar salim gitu loh. Dan orang-orang yang pada berbakti. Wafasa dan terkena tersebar fiha di dalam hadhil azmina al ukuku, itu masdar juga akko ya ukukon. Maknanya ukuk itu yaitu durhaka kepada orang tua. Wakasuro dan banyak siapa al aquna, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Dan segitu dulu, perhatikan. Maksudnya ini tugas orang tua supaya anaknya berbakti. Cuman orang tuanya juga peduli, jangan kebangetan gila dibaktiin gitu maksudnya. Maksudnya summa innahu yambaghi wa yustahabu lil walidina ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah. Seyogianya orang tua itu juga membantu anaknya biar toleran. Maksudnya toleran dengan cara toleran. Maksudnya toleran kan ada baktinya anak kepada orang tua. Kan memang benar itu ada. Cuman orang tua jangan melampaui batas. Dalam arti menuntut baktinya anak kepada orang tua. Paham maksudnya? Nah, kalau termasuk watar ilmu doyakoh fi tolabil qiyam bil hukuk. Orang tua juga hendaknya tidak meninggalkan mudoyakoh itu mempersempit, dalam arti dia nggak mempersempit kaitannya fi tolabil qiyam bil hukuk. Orang tua tidak memaksa gampangannya kepada anak yang melampaui batas. Ya anak kan harus bakti sama orang tua. Namanya bakti disuruh apapun juga harus mau. Menantang harus mau. Anaknya dipeleter. Ngerti dipeleter apa enggak? Dipaksa. Ngerti? Orang tuanya wah asik main HP. Emaknya wah video callan mulu umpamanya enggak? Atau ngerti maksudnya? Kan itu kewajiban anak umpamanya gitu. Nah itu orang tua seperti itu enggak jelas juga namanya. Maka di sini termasuk orang tua harus membantu anaknya supaya bisa berbakti kepada orang, membantu anaknya supaya anak pun bisa masuk dalam kategori anak yang berbakti. Nah, dalam permintaan berbakti ini orang tua jangan melampaui batas yang kayak tadi disebutkan. Bisa dipahami maksudnya nih? Terutama wa mujanabatil istiqsa fi dzalika, termasuk jangan kebangetan detail minta istiqsa itu hitung-hitungan yang detail. Wah, umpamanya ya orang udah anak sekarang udah anak sekarang malah pada malas semua. Iya kan? Dengerin nih kalian semua juga. Tadi siang aja tadi pagi malah sebelum berangkat motong bambu tadi. Mas Heri kemana nggak ikut? Tidur lagi ya. Anak-anak yang gede ikut ke kebun ya kan. Yang kecil-kecil malah pada mainan. Udah gitu tempatnya jorok. Ya kalau seperti itu nggak toleran namanya lah. Ya wajib harus ditegur dengan keras. Karena menjaga kebersihan juga sebagian daripada iman. Bukan hanya buat slogan. Ngerti maksudnya yang kecil-kecil nih? Jangan jorok, buang sampah seenaknya. Masuk perempuan, orang nggak tahu loh yang buang siapa. Ono bangku ono itu. Kemarin baru saya buangin semua itu. Bekas es buang kenapa di tempat sampah? Bekas plastik, bekas jajan, jangan taruh di situ. Apalagi diumpetin di bawah karpet. Dolim itu namanya. Nah, kalau begitu memang wajib ditegur keras karena tidak menjaga kebersihan. Nah, kalau yang begitu bukan salah orang tuanya.
Yang kaitannya seperti itu nggak ada toleran. Bisa dipahami nih? Atau buang sampah seenaknya lempar ke got, nggak bener juga. Mual dengerin, ngerti kan? Lu baju aja nggak pernah nyuci, ya kan? Maka latihan. Jangan bekas es lu masukin ke baju, nggak keren sama sekali, nggak. Budakin yang nyuci baju. Maka sekarang lu udah umur 9 tahun, dilatih adik, gitu. Lu jangan cemen mulu juga. Besok udah nggak ada Iqbal, Selasa udah balik. Yang kayak Mabdoh, Odon apa, bantuin nasihatin yang kecil-kecil. Nggak nurut lapor sama saya ambil tindakan. Maka tadi ibunya dia ada anak 8 tahun, enggak, kalau memang nggak bisa mandiri mendingan nggak usah. Sekarang saya kalau nggak anak itu nggak mandiri, nggak mau nyuci baju sendiri atau dilondriin dah, nah, nggak akan saya terima. Menghambat ujung-ujungannya. Kita di sini mau belajar, mau serius ya kan, kehambat sama urusan baju dan lain sebagainya. Nah, ini udah nggak cara udah. Saya harus evaluasi. Silahkan datang ke sini, tapi mandiri. Kalau emang nggak mandiri, anak orang tuanya harus turun, istilahnya gitu. Nah, kalau kita di pesantren ngurusin bajunya ini ya, udah dikasih gratis, emang kita budaknya apa? Orang tuanya harus ada mikir sebenarnya. Maka kalau memang bisa mandiri saya terima. Enggak usah. Siapapun sekarang. Karena menghambat belajar. Tapi tadi sini bukan belajar, bukan panti asuhan ngurumatin orang-orang begitu. Paham kalian nih? Termasuk Al-Qur'an harus belajar mandiri. Jangan seperti itu, ngapain? Nah, kasih duit bakal nurut. Gak nurut nggak dikasih udah gitu aja udah. Sekarang apa? Nah ini masalah terutama fihadil azmina allati qalla fihal birru wal baru. Zaman sekarang tuh nyari anak yang berbakti kepada orang tuanya sulit. Terus apa yang terjadi? Wa fasa fihal uquq wa kasural akun. Justru pada zaman sekarang ini malah banyak perbuatan durhaka kepada orang tua, wa katsura al-aquna, dan sudah tersebar anak-anak yang menjadi pendurhaka kepada orang tuanya. Jadi pahami nih. Maka ini orang tua juga harus tahu diri. Bagaimana orang tua menolong anaknya supaya anaknya bisa berbakti. Artinya nuntutnya jangan melampaui batas, tapi anaknya juga harus seiring seirama. Lu di sini disuruh ngapain? Arin di sini ngapain? Belajar. Lah kalau di sini mainan mulu, jajan mulu, berarti nurut sama orang tua apa enggak? Alia dengerin. Alia kalau mau ngayul kasih tahu yuk. Biar malah lu ngajak ngelayak beli bakso sama Alia melulu. Ya. Iya, lu yang ngajakin dia banyak. Alia, cewer. Lu gak berani mau sama Alia? Cewer aja, saya nyuruh. Biar anak saya kok. Lah. Ngerti maksudnya? Lah, kudu seperti itu. Fa in fa'ala dzalika wa samaha auladahu sallamahum wa khallasahum min ismil uquq. Fa'in fa'ala, maka jika melakukan siapa orang tua, nah di sini fa'ilnya malah tunggal. Ya kan fa'ala bukan fa'alu kan? Dzalika pada itu semua jangan maksudnya menolong orang tua melakukan itu tadi. Ya ayyuinu auladahum ala birrim bil musamaha wa tarkil mudhayaqah fi talabil qiyam bil huquq wa mujanabatil istiqsa fi dzalik. Itu isinya fa'in isinya dzalika itu 3 itu. I'anatahum ala birrihim bil musamaha wa tarkil mudhayaqah dan seterusnya. Wasamaha, dan memberi keringanan lah, memberi kemudahan, memberi toleran
Maka musamahah itu bisa diartikan toleran, gitu loh. Kelonggaran maksudnya. Tapi bukan berarti mempermudah loh. Mempersulit banget juga enggak, tapi ngeremehin atau mempermudah banget juga tidak. Begitu loh. Kan mempersulit tadi. Anak harus begini. Enggak ada kelonggaran sama sekali kan. Tapi kebangetan longgar juga enggak. Anak sholat kayak enggak kayak dibiarkan. Wah itu namanya orang tua. Yang durhaka bukan anaknya, orang tuanya. Jelas maksudnya? Ya disetel tarik ulur lah. Seperti orang main layangan. Toleran, longgar, auladahu pada anak-anaknya orang tua, walid. Salamahum, maka menyelamatkan siapa orang tua, hum pada aulad, wa kholaso dan tegasnya menyelamatkan siapa orang tua, hum pada anak, min ismil uquqi dari dosa durhaka. Durhaka itu dosa, jangan enggak. Ngerti maksudnya? Tuh. Jadi kalau orang tua sudah melakukan itu semua, tuntutan daripada baktinya dilonggarkan, berarti anak kan masuk dalam kategori berbakti kepada orang tua. Kalau anak berbakti kepada orang tua, artinya kan orang tua menyelamatkan anaknya dari dosa durhaka. Nyambung nih. Loh. Wa mimma yatarattabu alaihi min uqubatid dunya wal akhirah. Bukan selamat hanya dari min ismil uquq, tapi wa mimma dan dari dosa. Yatarattabu yang mengiringi gampangnya lah. Apa ma alaihi atas yatarattabu yang mengiringi. Itu benar ya gitu ya. Siapa anak alaihi atas emak min uqubatid dunya nyatanya dari siksa-siksa dunia wal akhirati dan akhirat. Kalau orang tua toleran dalam arti enggak melampaui batas kaitannya tuntutan baktinya, maka anak terbebas dari dosa durhaka, termasuk wa mimma yatarattabu alaihi min uqubatid dunya wal akhirah. Durhaka kepada orang tua itu mempunyai dampak negatif berupa siksa. Siksa ini bisa di dunia, juga di akhirat. Loh, ini tanamkan baik-baik loh. Kalian disuruh dialasi, suruh belajar. Tiba-tiba kalian di sini nggak mau belajar, durhaka namanya. Paham maksudnya? Loh. Orang kalau udah durhaka sama orang tua, itu ada siksanya. Di dunia juga ada siksa, di akhirat juga ada siksa. Coba kalian ini dihayati dengan hati nurani. Nanti baru kalian terdongkrak semangat belajar, semangat juang yang mulia. Bukan di sini cuman main, bercanda, keluyuran, kelayaban, seenaknya nggak ada. Jadi itu harus catat baik-baik, dan ini agama. Ya, gitu loh ya. Kita kan beragama, ya kan? Nah agama itu ada aturan. Termasuk aturan agama, anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kalau nggak berbakti itu namanya durhaka. Kalau durhaka itu mempunyai resiko. Resikonya apa? Siksa. Siksa ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat. Nyambung nih. Otak lu bebel, ya kan? Pikirannya pada gelap, nggak usah ribet-ribet. Curiga siapa yang nyantet gua? Jangan-jangan lu durhaka sama orang tua. Loh, paham ini maksudnya? Belajar kok nggak nyangkut-nyangkut. Jangan-jangan lu durhaka sama orang tua. Tuh, catat baik-baik. Maka belajar agama ya ngikutin syariat agama. Syarat di antara syariat agama itu hormat kepada kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup, bagaimana cara hormatnya? Kalau orang tua udah meninggal, bagaimana cara menghormatnya? Tuh.
Wahasola. Nah, anak kok ibaratnya udah terhitung dalam kategori al-birru wal barun, berbakti. Wahasola dan hasil lahu bagi anak min sawabillahi, dari pahalanya Allah, wa karimi jazaihi, dan mulianya balasannya Allah. Apa yang hasola? Ma pahala. Huwa yang bermula ma, afdalu itu lebih utama, wa akmalu dan lebih sempurna, wa khairun dan lebih baik, wa abqa dan lebih kekal, min birril aulati, dari berbakti kepada anak-anak. Waqad qala, dan sungguh betul-betul bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rahimah, merahmati siapa Allah walidan, pada orang tua, a'ana, yang membantu, yang menolong siapa walid, orang tua, waladahu, pada orang tuanya, waladahu, pada anaknya walid, ala birri, atas bakti walid. Tuh, perhatikan, anak umpamanya dia enggak durhaka, berarti apa? Bakti. Kalau anak tadi bakti sama orang tua, maka hasil baginya pahala dari Allah dan balasan yang mulia, yang mana ma huwa afdalu akmal, balasan yang datang dari Allah tadi itu adalah lebih utama, lebih sempurna, lebih baik, lebih kekal daripada berbakti kepada anak. Birrul walidain itu ada hilangnya, ada habisnya. Orang tuanya udah mati, bakti ketika hidup kan nggak ada. Berarti bakti orang tua setelah meninggal. Kalau anaknya udah mati, mau bakti kemana? Iya kan? Artinya berbakti ke orang tua ini kan nggak kekal. Nyambung nggak? Tapi bakti ke orang tua itu bisa menjadi abqa, perhatikan, bisa menjadi afdal apabila sudah berbuah menjadi pahala. Berarti maksudnya ada anak berbakti ke orang tuanya, baktinya anak ke orang tua itu kan melahirkan pahala, menghasilkan pahala. Pahala ini sifatnya kekal. Kalau baktinya kan nggak kekal, karena anak mati udah nggak bisa bakti lagi dia. Kekal apa enggak? Tapi pahala yang telah dilakukan oleh anak berupa bakti kepada orang tua, pahala tadi apa kok? Nyambung nih. Nah, maka ini pengamalan bakti sama orang tua itu penting. Maka mumpung masih hidup, apalagi orang tuanya masih ada, dibaktiin yang benar. Begitu loh. Tapi orang tuanya jangan menuntut berlebihan. Kaitannya bakti tadi. Terus anak diforsir melampaui batas. Ya sejalan seiring seirama lah. Orang tua melakukan tugasnya orang tua, anak juga melakukan tugasnya sebagai anak. Lah itulah muasyarah namanya, berinteraksi bil ma'ruf. Nyambung nih. Nah, itu selaras dengan sabda Nabi. Allah, kata Nabi, Allah merahmati orang tua, yang orang tua tadi membantu anaknya atas bakti ke orang tuanya. Karena orang tua yang mempersulit bukan berarti membantu anaknya untuk berbakti, tapi justru malah menjerumuskan anaknya untuk berbuat durhaka. Durhakanya anak itu boleh jadi sebab perilaku orang tua, supaya fair kita, gitu loh. Oke. Wal yahdzar al walidani kullal hadri, dan hendaklah menjaga siapa al walidani, kedua orang tua, ibu bapak, kullal hadri, dengan sepenuhnya menghindar.
menjaga minat du'ai dari mendoakan ala waladihima atas anaknya walidan al-aqo yang durhaka. Al-aqi berarti al-aqi yang durhaka. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu mendoakan ad-du'a ala waladihal aq yazidu itu menambahkan apa doahu pada walad dororon pada ya bahaya wa fasadan dan kerusakan wa uquqon dan kedurhakaan. Udah situ dulu. Maksudnya apa? Nih perhatikan. Kalian yang masih anak, nanti kan punya anak lagi. Ngerti maksudnya? Kalau ada orang tua lagi marah, hendaklah bisa menjaga omongannya dan doanya. Itu maksudnya wal yahdzar al walidani kullal hadri minad du'a ala waladi al aq. Ada anak durhaka. Orang tua jangan gampang nyumpain atau doain anaknya. Lu ngerti maksudnya? Wah, anak umpamanya kan banyak contoh maling tundang, ya, apalagi kasus Tangkuban Perahu, apalagi ya banyaklah contoh-contoh Sangkuriang apa Tangkuban Perahu, ya, lalu ya aja kayak aja lu, ya itu cerita legenda yang ada di Indonesia aja. Ya kalau cerita zaman baginda Nabi juga ada. Lah iya kan? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu ada itu banyak lah istilahnya. Nah, mendoakan fa inna dzalika yaziduhu dhararan wa fasadan wa uquqan. Orang tua yang mendoakan kepada anaknya yang durhaka tadi itu malah menambahkan bahaya, nambah rusak dan nambah durhaka. Doain yang baik-baik aja udah. Mengerti? Nyumpain yang baik-baik aja. Punya anak goblok umpamanya. Sumpahin lu biar tambah pinter. Loh kan baik ya enggak? Itu anaknya goblok disumpahin goblok. Lo berarti gobloknya kuadrat. Lo iya apa enggak? Woi. Nyamuk enggak? Lah. Ini orang tua dijaga doanya. Wa ya'udu ba'dha ma yatawalladu min dzalika min adh-dharari 'alal walidaini fid dunya. Wa ya'udu dan akan berbalik kembali apa ba'dhuma sebagian perbuatan yatawalladu yang terlahir min dzalika dari itu dharar, fasad dan hukum 'alal walidaini atas kedua orang tua di dunia. Orang tua doain jelek kepada anaknya. Dengerin. Itu sebagian doa jelek akan kembali ke orang tuanya. Kok kembali ke orang tuanya? Resikonya lah. Anaknya durhaka, namun maaf. Kan kadang-kadang nih walaupun jangan dicontoh. Ada orang tua ngambleng emaknya. Ada anak ngambleng emaknya gara-gara nggak dibeliin HP. Banyak apa enggak? Enggak banyak, ada banyak. Ya itu banyakan yang enggak. Ya enggak? Bahkan di berbagai berita itu ada neneknya sampai sampai yang dibunuh pun ada kan. Gara-gara anak korban HP itu kan. Nyambung nih. Kalau sekarang kan musim HP. Maka sekarang di Amerika udah kembali bukan HP yang Android, bukan HP jadul. Kenapa? Boleh jadi HP itu musuh. Berarti maksudnya? Bukan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang baik. Bukan kita anti sama HP, enggak juga. Tapi usia-usia model kayak Aal, Boko dipegangin HP, bukan bener, nambah hancur. Itu maksudnya. Jadi orang tua juga kudu bijak. Paham maksudnya? Ya sembarangan.
Banyak bocah sekolah udah bunting duluan. Ini berhentikan perempuan itu. Ngerti? Kenapa sebabnya? Sebabnya HP pergaulan bebas. Kalau kalian mau dialah ya ikutin aturan Al-Aziz. Enggak ada yang megang-megang HP. Lah iya kan? Kecuali udah lulus lah. Yang udah pada dewasa. Kalau emang lu mau seenaknya seperti itu keluar dari Al-Aziz, emang gue pikirin. Ngerti maksudnya? Nah, ngapain lu gak bisa dibinasakan sama saya mah? Jelas itu. Tuh. Nah, tujuannya di sini untuk belajar. Kalau untuk main HP ya keluar aja udah. Tuh, rumusnya seperti itu. Orang yang nangis Pak, ini orang tua kadang-kadang. Karena anak dari kecil asal nangis dimainin HP, ujung-ujungnya asik main game. Alia kau dengerin? Bapak jual HP ya. Kira saya kok saya omelin lah udah. Memang apa? Tuh, ini penting, gitu loh. Wa du'aul walidi mustajabun. Nah itu masalahnya. Wa du'aul walidi dan bermula doanya orang tua. Mustajabun itu mustajab, didengar oleh Allah. Mungkin enggak doanya orang tua mungkin dihijab sama Allah. Ketika dia doa sama Allah. Iya kan? Masih. Wah pokoknya masih dihijab. Tapi ketika orang tua doain ke anaknya itu mustajab. Nyambung maksudnya nih. Doa orang tua, siapapun orang tuanya boleh jadi ada hijab ke Allah. Tapi ketika orang tua mendoakan kepada anaknya itu udah pasti mustajab. Maka kalian minta didoain yang baik sama orang tuanya. Kalian gak usah minta didoain begitu juga, asal perilaku kalian baik. Orang tua otomatis mendoakan baik. Nyambung? Loh rumusnya. Fayambaghi lahu ayat lahu wala yat'uwa alaihi. Itu redaksinya liatin. Ayyad'uwa lahu wala yad'uwa alaihi. Itu beda antara lahu dengan Allah. Gitu loh. Fayambaghi maka seyogianya lahu bagi walid apa ayyad'uwa apa bahwa mendoakan siapa walid lahu manfaat. Mulai jangan bengong. Apa lahu manfaat bagi anak walayat uwa dan tidak mendoakan siapa walid orang tua alaihi madharat atas anak. Itu berarti kan seyogianya ya kan orang tua mendoakan kebaikan anak. Itu lahu maksudnya. Walayat uwa alaihi dan tidak mendoakan sesuatu yang membuat madharat anak. Itu maksudnya da'a lahu dan da'a alaihi. Weh lu nyambung gak? Itu pentingnya huruf cer. Da'a lahu dengan da'a alaihi ini beda. Hanya dalam ilmu nahwu dan hanya orang yang ngerti ilmu nahwu yang paham. Lahu manfaat berarti doa baik. Kok doa alaihi itu terserah mudah ayat, mudah watan, da'il, mat'u, ud'u dan lain sebagainya terserah. Tapi asal katanya ada ayatku. Berarti maksudnya doa atau dakwah. Nyambung nih. Maka orang tua, ya orang tuanya harusnya takarub kepada Allah kan. Nah, kalau orang tuanya ibadah aja kagak, iya kan? Wah, yang terjadi sama anaknya memberi contoh perilaku yang tidak baik. Yo. Oke. Faqad yuslihullahu bi barakati du'aihi fayaudu barron. Faqad yuslihu. Udah ini maka diartiin terkadang betul-betul aja. Maka betul-betul memperbaiki pada walad siapa Allah diberkati du'aihi dengan barokah doanya orang tua walid. Fayaudu maka jadi siapa walad
Baron hali orang yang bakti. Fayantafi'u, maka bisa mengambil manfaat siapa al-walid, orang tua, bibirihi dengan baktinya anak, watakiru dan menjadi sejuk apa ainuhu, matanya orang tua, bihi dengan birrihi, wayafuzu dan mendapatkan siapa al-waladu anak, bisawabil birri dengan pahala berbakti, wayaslamu dan selamat siapa walad anak min ismil ukuk dari dosanya durhaka. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Wallahu dan bermula Allah, itu jumlah doa ya. Al muwaffiq itu zat yang memberi pertolongan, wal mu'in dan tegasnya zat yang menolong. Maksudnya sebab orang tua tadi mau mendoakan anaknya, yang anak tadi durhaka bisa menjadi berbakti. Ya kan Allah yang membolak-balikkan hati. Loh iya kan? Maka namanya anak kalau udah rusak ya rusak. Berarti maksudnya kalau orang udah gila berantem, mau kemana-mana kok di jok motornya kayak di ini kok ada senjata tajam. Karena kenapa? Hatinya sudah dirasuki oleh binatang buas. Jadi nafsunya ingin menyerang siapapun yang ini sama dia, menyerang. Orang-orang seperti itu butuh identitas. Bahwa maksudnya, maka pentingnya dijaga pergaulan. Tadi ada teman lu tuh, Pakri kemarin, kan lupa dari nebang puin tadi. Kemarin nggak tadi? Wah iya, nyari rapot tuh bisa bilangin rapot saya cari nama Ucup. Nah, kenapa diminta sama saya? Udah sekali dua kali. Nah, kenapa nggak ngumpulin Yusuf dulu? Tanya sama saya kan saya nggak nyimpan, kan gitu kan? Ngundungin kagak dalam hal apapun yang begini ya. Ribet amat dia bilang. Loh, itu pentingnya. Nah, kalau anak itu mau berbakti, mau tobat, maka orang tua pun akan bisa mengambil manfaat dengan baktinya anak. Matanya pun akan menjadi sejuk, hatinya pun akan menjadi tentram. Kalau melihat anak itu durhaka, empet orang tua itu. Dengar gak? Orang tua lihat anaknya main HP mulu, sholat kagak, ibadah kagak, baca Quran kagak, bangun tidur yang dilihat HP, mau tidur yang dilihat WA segala macam ya kan, Qurannya nggak pernah dibaca. Wah, empet orang tua ngeliat begitu juga. Tapi kalau anaknya mau bakti lah enak, sholat nggak usah pakai disuruh, kesadaran ya kan, maka wayafuzul walad bisawabil birri, anak pun akan berbahagia karena dia bisa berbakti kepada orang tua dan dia terbebas terselamatkan min ismil hukuk, dari dosanya durhaka. Nyambung nih. Oke. Yang gede-gede ntar ke sana aja. Siapa yang di sini? Aldi. Udah lu sini aja di. Ikut, Bri. Ikut, Bri. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa Qiyamul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.